وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, kekuatan, kesehatan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita hitung yang telah diberikan kepada Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mengingat dan mensyukuri atas setiap nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang beruntung di akhirat nanti berhak untuk mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Jabal Husna yang dimuliakan oleh Allah, para guru-guru, para santri dan bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, mari kita sama-sama membaca niat menghadiri majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hudura majlisil ilmu. Aku berniat menghadiri majelis ilmu. Wa nawaitu ta'allumal ilmu, dan aku berniat mempelajari ilmu. Wa nawaitul amala bihi, dan aku berniat mengamalkannya. Wa nawaitu taksira sawadil muslimin lillahi ta'ala, dan aku berniat memperbanyak jumlah umat muslim penuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita terdahulu di 2 minggu terdahulu adalah sudah memasuki bab tentang takbiratul ihram menurut perspektif ilmu syariat atau ilmu fikih dan juga dalam paham tasawuf. Adapun pada subuh hari ini adalah kita memahami tentang bersedekah. Saya berikan judul dialektika tangan di atas dada antara syariat kehambaan dan ma'rifat penyerahan diri. Dalam pelaksanaan ibadah,
Setiap dari kita dituntut Allah Ta'ala untuk mampu mengkolaborasikan secara epik antara lahiriah dan batiniah. Sebab apabila salah satu di antara kedua hal yang ada pada diri kita itu tidak seragam, apalagi konsisten di dalamnya dalam melaksanakan ibadah, sudah pasti ibadah tersebut saya katakan tertolak. Zahir kita melaksanakan ibadah, tapi batin kita tidak, maka berarti belum sinkron. Batin kita menghadap kepada Allah, tapi ternyata zahirnya atau lahiriah kita tidak mencukupi syaratnya, maka itu pun juga akan tertolak. Nah, artinya lahiriah dan batiniah dalam ibadah sholat itu perlu kita kaji kembali. Perlu kita senantiasa bertanya dalam diri kita, sudah benarkah ibadah yang aku lakukan ini? Benar dan tidaknya itu yang paling utama mengetahui itu adalah diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh kita menyatakan benar menurut kita sementara kita masih belum luas memahami lautan ilmu. Artinya kita hidup di dunia ini tetap diberikan Allah Ta'ala kesadaran untuk senantiasa mawas diri, introspeksi diri apa yang telah menjadi kekurangan yang ada pada diri kita. Apakah selama kita hidup di dunia ini, sepanjang usia kita ini, sudahkah menjadi seorang insan yang arif billah? Insan arif billah ini adalah bukan hanya arif terhadap orang lain, tapi juga khusus kepada diri kita sendiri. Perkara-perkara menjadikan diri kita seorang insan yang arif billah, itulah ranahnya ilmu tasawuf. Ya, itu ranah tasawuf. Jadi kalau orang kadang bertasawuf itu biasanya beda tuh antara hati dengan perbuatan dan pikiran. Ibarat kita naik motor itu bergoncengan, ya, yang satu yang menjoki ke kanan, yang di belakang ke kiri. Kira-kira ini motor ini lurus aja. Kira-kira bagaimana begitu? Yang menjoki begini, yang bermotor yang digonceng di belakang begini, motor ini lurus, kira-kira pada saat nikung nyaman lah kira-kira. Kan lucu. Nah begitu juga kita. Bila hati kita mereng ke sini, lahir kita ke sini, otak dan hati berbeda, sudah pasti badan kita yang lurus ini akan mengalami dampaknya atau efeknya. Ya. Otomatis efek negatif yang kita peroleh. Tapi apabila bagus antara hati dengan pikiran, itu bisa lurus dengan gerakan kita, dengan badan kita, maka efek positif yang akan kita dapatkan, maka akan menghasilkan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berdiri di ambang keabadian dalam setiap rakaat. Salat bukanlah sekedar gerakan lahiriah atau rangkaian gerakan lahiriah yang kaku. Salat itu adalah perjalanan rohani seseorang menuju kepada hadirat Allah. Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan gerakan yang bukanlah gerak lahiriah yang kaku? Artinya di dalam setiap gerakan yang kita lakukan dalam salat itu
memiliki beberapa paham yang berbeda. Kemarin kita sudah bahas tentang perkara niat dan lafaz niat saja itu berbeda. Tentang perkara takbiratul ihram saja sudah berbeda. Tentang perkara doa iftitah saja sudah berbeda. Apakah perbedaan itu dilakukan oleh seorang oknum berdasarkan keinginannya sendiri? Tentu tidak. Artinya perbedaan itu karena adanya pendapat beberapa sahabat yang pada saat itu bersama dengan Rasulullah, di mana mereka melihat sesuai keadaannya. Seperti niat, kalau sampai cari kalimat usolli itu berdasarkan hadis Nabi itu kada. Ya. Tapi ulama memikirkan bagaimana itu bisa menjadi ucapan pada saat kita hendak melakukan sesuatu. Kemudian pada saat bertakbir, takbir sendiri berbeda-beda. Saya sudah sampaikan kemarin, ada yang begini, ada yang sampai begini saja. Ya. Semua itu tak perlu kita pusingkan. Yang pusing itu orang yang kada belajar. Jujur ada. Ya. Bila kada belajar tuh pasti miang tuh. Melihat yang di sebelah bertakbir, jangan bertakbirnya Allah. Nah, salah dia. Karena inya belajar dilajari Allah Akbar, bernaik ke atas. Kada bujur orang tuh bertakbirnya, kada sah sembahyangnya, takbirnya salah. Nah, yang diketahui cuma sebuting ilmunya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya. 4 mazhab saja pernahkah dalam kisahnya berkelahi di tengah jalan berapa? Yang berkelahi itu orang yang kada pintar. Ya. Orang yang mempermasalahkan sesuatu hendak menonjolkan dirinya sendiri bahwasanya dirinya yang paling tahu, padahal belum tahu. Bila ada orang seperti ini, berarti ibadahnya belum menembus ke dalam relung jiwa dan hatinya. Kenapa? Karena dia belum mau menuntut ilmu lebih daripada yang ada. Ya, makanya ulun pernah katakan, biar orang untuk kuliah di agama belum tentu pintar agama. Bujur kada. Biar orang untuk sekolah di pesantren belum tentu yang mahir ilmu pesantren. Nah, ya. Biar orang untuk kuliah sarjana ekonomi, terakhirnya sarjana ekonomi SE, belum tentunya pintar ekonomi. Ya. SEMM, sarjana ekonomi morat-marit ujung-ujungnya. Ya. Nah, seperti itulah. Artinya ilmu dunia, ilmu akhirat itu banyak. Orang yang belum tentu bisa sukses dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, makanya kita penting mempelajari perkara-perkara ibadah ini, memahami dari beberapa mazhab tadi, supaya kita di dunia ini kalau usah beributan, kada usah beraju-rajuan hanya karena beda pendapat. Pada kesempatan ini kita memahami tentang bersedekah. Ya. Artinya bersedekah ini adalah sesuatu yang dilakukan saat kita berdiri tegak dan melipat tangan di dada. Nanti kita bahas menurut pendapat imam ini bagaimana cara bersedekahnya. Ya. Beberapa perbandingan keempat imam mazhab. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya bersedekahnya beliau adalah di bawah pusar, mengunci dengan jari, khusus laki-laki. Ya, jadi kalau Imam Hanafi ini pusar atau pusat jadi kita, atau jar orang Jawa itu udel. Beliau menaruhnya di bawah pusat. Kemudian mengunci. Jadi mengunci nanti kita sampaikan hadisnya. Mengunci itu tangan jari kelingkingnya dengan jempolnya jadi satu dan 3 jari di atas. Siapa yang memakai itu pada saat sholat berarti dia memakai mazhab Hanafi. Tapi inya mengaku Syafi'i, berdosakah ia? Ini pertanyaannya.
Amun ada memadahkan berdosa berarti kada pintar. Ya. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Maliki dilepaskan ke samping untuk salat fardu. Sadel. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, tangannya ada berkiampung sedekah. Ya, itu Imam Maliki. Kemudian Imam Syafi'i itu di bawah dada, condong ke kiri, di atas jantung. Di mazhab Imam Syafi'i. Jadi begitu takbir, Allahu Akbarnya begini. Jadi ke dada yang kayak ini anak dua tuh kada diusut, tapi menggenggam, kemudian ditaruh di atas dada dekat dengan jantung. Jadi begini. Nah, ini Imam Syafi'i. Siapa mengakui Imam Syafi'i seperti ini, berarti belum Syafi'i. Nah, makanya ini perlu kita pelajari supaya jangan selalu mengakuisisi pendapat seorang sementara kita belum benar-benar belajar. Apalagi menyalahkan orang lain. Itu kada boleh. Kemudian Imam Hambali berada di bawah pusar tanpa keharusan mengunci. Jadi kenapa jangan heran ada yang mengunci bihimatkan, ada yang sekedar berdiri saja. Maulah pian padakan orang untuk pada sah salat. Ya. Baik, kita masuki perkara tentang Imam Hanafi dulu. Di dalam kitab Bada'i As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i, karangan Imam Al-Kasani, di mana beliau ini adalah salah satu ulama besar yang bermazhab Hanafi. Beliau menjelaskan secara terperinci mengenai posisi tangan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta cara memegang pergelangan tangan. Dikatakan dalam kitab tersebut, wa mahallul wad'i fi haqqir rajul tahta as-surrah wa fi haqqil mar'ati 'ala as-sadr. Tempat meletakkan tangan bagi laki-laki adalah di bawah pusar, sedangkan bagi perempuan adalah di atas dada. Nah, ini kalau Imam Hanafi. Jadi kalau Imam Hanafi itu ia meletakkan tangan di bawah pusarnya, kemudian kalau beginiannya di atas dada. Nah, itu Imam Hanafi. Amma adapun ar-rajulu falma ruya an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, adapun bagi laki-laki dasarnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, min sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta as-surrah. Termasuk sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan dalam sholat di bawah pusar. Artinya tangan kanan ini ditaruh di atas tangan kiri. Imam Hanafi mengatakan meletakkannya di bawah pusar kita. Jadi kalau ada orang sholat ininya bersedekapnya di bawah pusarnya, jangan disalahkan. Ya. Kemudian wa amma al-mar'atu fali anna zalikal yaqubit tasattur. Adapun bagi perempuan posisi tersebut di atas dada lebih sesuai untuk tujuan penutupan aurat secara sempurna, tasattur. Jadi Imam Hanafi ini menyuruh bini itu untuk menutup auratnya. Jadi hati di atas dada. Dengan tangan tetap pisit, jarbani banjar itu pisit. Jari kelingking ini bertemu dengan jari jempol. Kemudian jari tiga ini berada di atas. Di Imam Hanafi. Kalau laki-laki di bawah pusar. Nah, ya. Wa amma, sedangkan kaifiyatul wad'i, sedangkan mengenai tata cara meletakkannya, saya jelaskan. Fahiya ayyada'a batina kaffihi al-yumna ala zahiri kaffihi al-yusra wa yuhalliqa bil ibhami wal khinsiri ala ar-rusghi. Sedangkan mengenai tata cara meletakkannya, yaitu dengan meletakkan bagian dalam telapak kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari kelingking pada pergelangan tangannya. Jadi dilingkari gitu.
Nah, ininya tiga jari nanti di atas. Adapun tiga jari lainnya dikatakan dalam kutipan yang pendek bahwasanya jari telunjuk, tengah dan manis dibentangkan lurus lengan bawah tangan kiri. Nah, ini gini, jari tiganya ini seperti ini. Nah, ini pendapat Imam Hanafi. Kemudian di dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, Imam Sahnun bin Said Al-Tanuhi, artinya kitab ini adalah merupakan rujukan paling otoritatif dalam mazhabnya Maliki. Jadi ini pendapatnya dari salah satu kitab yang dia bermazhab dengan Imam Maliki. Jadi dikatakan bahwasanya hal ini terjadi ketika mempertanyakan tentang posisi tangan, dijelaskan melalui tanya jawabnya antara Imam Sahnun, si pengarang kitab tadi, dan Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini adalah murid utamanya Imam Malik. Qala Ibnu Qasim, Ibnu Qasim berkata, qala Malikum fi wad'il yumna 'ala al-yusra fi shalah. Berkata Imam Malik mengenai tindakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat. Jadi perlu diketahui, Imam Malik itu termasuk antiknya begini, pendapat Sidin tidak memperkenankan ketika sholat fardu itu tangan itu bersedekap. Tapi kalau sholat sunnah, tangan boleh bersedekap. Ini Imam Malik. Ya. Jadi makanya dikatakan dalam kitab ini, ujar Imam Malik, la a'rifu zalika fil fariḍah wa kana yakrahuhu. Aku tidak mengetahui anjuran hal tersebut dalam sholat fardu dan beliau membencinya, makruh. Jadi bila ada orang dari Imam Malik maka takbirnya nangka ini jarsidin makruh. Nah, karena aku kadang mengetahuinya jarsidin. Nah, walakin fil nawafil iza qala al-qiyamu fala ba'sa bihi yu'inu bihi nafsa. Akan tetapi dalam salat-salat sunnah, jika berdirinya lama maka tidak mengapa dilakukan bersedekap untuk membantu dirinya menahan lelah. Nah, ini menjadi sidin. Kenapa jadi salat sunnah itu boleh bersedekap? Seandainya salat sunnah itu yang panjang, misalkan biar salat sunnah tasbih, kan lumayan ini. Salat sunnah mutlak, ujar sidin boleh saja. Tapi kalau dalam salat fardu ujar sidin, padakan sidin makruh. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, turun ke bawahnya, banyak ada bersedekah. Nah, jadi kipian jangan terkajut lagi, itu memang ada pendapat daripada Imam Malik. Kemudian yang lucunya lagi, ketika di dalam kitabnya Sidin sendiri, di dalam Sunan Al-Muwatta, di dalam kitab Sidin itu, Sidin kadang memuat tentang perkara yang menurunkan tangan tadi. Ya, ini kan kitab Sidin kan Al-Muwatta. Kalau tadi itu kitab terusannya daripada orang yang bermazhab Imam Maliki. Di dalam kitab Al-Muwatta sendiri, Imam Malik menyatakan wa an Sahl bin Sa'd annahu qala, dari Sahl bin Sa'ad ia berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajul yadal yumna ala zira'ihil yusra fis shalah. Dahulu orang-orang diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dalam salat. Qala Abu Hazim, seorang perawi berkata, la a'lamuhu illa yanmi zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahuinya kecuali yang menyandarkan hadis itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di dalam kitabnya Al-Muwatta sendiri, beliau kadang mencantumkan tentang perkara, beliau memakruhkan tentang pada saat bertakbir itu, habis bertakbir kita bersedekah. Ya. Dikatakan di sini, kenapa jadi demikian sikap Imam Malik? Ya. Meskipun di dalam kitabnya sendiri
ya, tidak menunjukkan tentang perkara beliau tidak menyukai orang yang pada saat salat wajib itu bersedekah. Itu dikarenakan beliau mengatakan amalan penduduk Madinah yang melepaskan tangan atau sadar dalam salat fardu karena dianggap lebih asli dari tradisi sahabat di sana. Nah, itu menurut pendapat sendiri. Ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj karya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau ini bermazhab Imam Syafi'i. Dikatakan wa yusannu ay yaj'ala yadayhi tahta sadrihi wa fawqa surratihi akhizan bi yaminihi ku'a yasarihi. Dan disunahkan untuk meletakkan kedua tangannya di bawah dadanya dan di atas pusarnya dengan tangan kanannya memegang pergelangan tangan kirinya. Ya. Artinya di atas dadanya, di atas pusarnya. Kemudian li khabari bin Huzaimah fi sahihi an Wa'il bin Hujr. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya dari Wa'il bin Hujr. Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadayhi ala sadrihi. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Akhirih maksudnya adalah fatakunu tahtahu wa yumiluhuma ila jihatil yasar li'anna al-qalba fiha fayakunu wadi'an yadayhi alaihi. Maksudnya adalah pada bagian bawah dada sehingga posisi tangan tersebut berada di bawah dada. Berarti maksudnya di bawah dada gitu. Dan ia artinya orang yang sholat memiringkan, menggeser kedua tangan tersebut ke arah sebelah kiri. Jadi ketika sudah di dada ini digeser ke sebelah kiri. Ini dada, ini pusar, ini dada, ini tengahnya, nah di bawah dada. Jadi karena di atas dada, kalau Imam Hanafi kan di atas dada untuk perempuan, untuk bini-bini di bawah pusar. Kalau Imam Syafi'i bukan di atas dada, tapi di antara dada dan pusar. Berarti naik sedikit, tapi kada juga di tengah-tengah di sini. Kemudian dimiringkan ke arah kiri, tangannya dimiringkan bukan badannya. Ini begini. Jadi Allahu Akbar. Nah ini ke arah sini. Ini Imam Syafi'i. Jantung sebelah sini. Nah, kemudian karena jantung berada di bagian tersebut sehingga ia memosisikan kedua tangannya tepat di atas jantung. Jadi tidak ada anjuran dia mengatakan harus 3 jari, harus masat ini, tidak. Tapi dia seperti Allahu Akbar. Nah ini Imam Syafi'i. Ya, kalau pian maka yang mana kira-kira? Pian mengaku mazhab Syafi'i tapi pian angka ini kira-kira mazhab Syafi'i atau belum? Nah makanya jangan dikaras-karaskan kalau ada paham. Ya. Nah, ya, ini kitab sahih. Jadi beliau Allah di sebelah kita. Nah, ya. Kemudian di dalam mazhab Hambali, ini Imam Hambali, dalam kitab Zat al-Mustaqni fi Ikhtisar al-Mughni karya Syekh Syafaruddin al-Hajjawi, beliau mengatakan summa yada'u yadahu al-yumna ala kaw'ihi al-yusra wa yaj'aluhuma tahta sarratihi. Kemudian orang yang sholat tersebut meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya dan menjadikan posisi kedua tangannya tersebut berada di bawah pusarnya. Nah, Imam Hambali pulang di atas pusar. Ini pusar, ini di atasnya. Nah, ini Imam Hambali. Kemudian ya, di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Al-Qudamah Al-Maqdisi, beliau ini juga sama bermazhab Hambali. Wa yad'u yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra wa yaj'aluhuma tahta surratihi. Dan dia orang yang sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan ia menjadikan posisi keduanya
tangan tersebut berada di bawah pusarnya. Ini lain pula, sama-sama mazhab Hambali. Ya. Abu Qudamah artinya ajar di sini. Ya. Kemudian ditaruhnya di mana? Berada di bawah pusarnya. Nah, ruwiya dzalika an Ali wa Abi Hurairah wan Nakhai wa Abi Mijlaz wa bihi qala Sufyan ats-Tsauri wa Ishaq wa an Ahmad. Hal itu diriwayatkan dari Ali, Abu Hurairah, An-Nakhai dan Abu Mijlaz. Pendapat ini juga diikuti oleh Sufyan ats-Tsauri dan Ishaq dan diriwayatkan dari Imam Ahmad. Annahu yad'uhuma fawqa as-surrati wa huwa qaulu Syafi'i lima rawa Wa'il bin Hujr qala, bahwa beliau meletakkan kedua tangan tersebut di atas pusat, dan itu adalah pendapat Asy-Syafi'i. Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fawada'a yadayhi 'ala sadrihi ihdahuma 'ala al-ukhra. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, lalu beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, yang satunya di atas yang lainnya. Ya. Jadi Abu Qudamah ini sama-sama mazhabnya Hambali, berbeda. Seikung di atas pusarnya, seikungnya di bawah pusarnya. Nah, sedangkan mereka ini adalah mazhab Hambali. Nah, kalau kita melihat dari beberapa perbedaan tersebut, ya, tentu sangatlah jelas bahwasanya perkara-perkara itu memiliki banyak pendapat, dan mereka memiliki pendapat khusus juga berdasarkan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara bersedekah, ya. Jadi makanya perhatikan kita tadi, kalau Imam Hanafi yang kayak apa, laki-laki angkat takbir, tangannya di bawah pusar, dia mengunci antara jempol dengan kelingking, 3 jarinya ditaruh di atasnya, baru di bawah pusar. Kalau perempuan itu lebih menutup pada dada, di atas dada itu perempuan. Itu Imam Hanafi. Kemudian yang satunya lagi berada di mana? Nah, ada yang di tengah. Yang satunya lagi di antara dada dan pusar. Artinya di bawah dada sedikit, dekat dengan jantung. Nah, ini Imam Syafi'i. Nah, kalau orang yang kadang ngerti, kenapa orang takbir begitu kayak ini kan? Lain Imam Syafi'i itu salah ya. Padahal ini aja kadang menuntut Imam Syafi'i, berapa kitab sudah dituntut ya tentang Imam Syafi'i. Ya. Nah, jadi hati-hati. Ya. Makanya dalam perkara ibadah ini, makanya di awal tadi saya katakan perlu kita menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas syariat, tapi kita masukkan lagi tentang perkara tasawuf. Mengenai pendapat tasawuf ini tentang memahami perkara bersedekap saja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang perkara, memberikan pendapat tentang perkara dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Menurut Sayyidina Ali di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, An Sahli bin Sa'din, qala, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajulu yadal yumna ala zira'ihi yusra fi shalah. Dahulu orang-orang diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri dalam salat. Kenapa jadi demikian? Tangan kanan adalah simbol kekuatan kejayaan duniawi. Dengan meletakkannya di atas tangan kiri,
kita sedang membelenggu ego dan kekuasaan kita sendiri. Jadi orang tasawuf lain memahaminya. Makanya bersedekah tuh bujur-bujur. Ya. Kada sekedarnya Allah bandak di bawah. Jadi kalau kita pahami 4 imam tadi, ada yang di bawah pusar, ada yang di atas pusar, ada yang di sini, ada yang tidak bersedekah. Ya. Artinya 4 macam nih. Ya. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Lalu untuk memahaminya lagi, kenapa ada beberapa imam tasawuf lagi dia menyatakan kenapa harus bersedekah? Mereka para tasawuf lebih memilih bersedekah, tapi bukan berarti menyalahkan pendapat daripada Imam Maliki. Tidak, karena beliau-beliau semua orang tasawuf itu ada sendiri alasannya. Salah satunya yang diutarakan Sayyidina Ali melalui hadis Rasulullah tadi tentang pentingnya menaruh tangan di atas pergelangan tangan antara kanan dengan kiri pada saat melaksanakan sholat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, kita terkenal, kita tahu beliau ini adalah ulama tasawuf, kita sudah jelas. Kata beliau, as-salatu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Wal qabdu biha huwa jam'ul hammi wa hifzus sirri anil aghyar. Salat adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya, dan bersedekah atau al-qabd di dalamnya adalah bentuk menghimpun tekad atau konsentrasi dan menjaga rahasia tersebut dari segala sesuatu selain Allah. Nah, jadi ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tuh sholat bersedekah itu kata beliau adalah untuk menghimpun tekad kita nih, supaya kita tuh kayak apa kita mingkutnya kuat ini, disitulah tekad kita kuat, berpingkut kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi istilah bahasa Banjar, atau berpegang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kata beliau di dalam Syarhul Asrar dijelaskan, fas-salatu la budda fiha min khulusis sirri. Maka dalam salat harus ada keikhlasan rahasia yang murni. Nah, jadi dalam salat harus ada keikhlasan rahasia yang murni, sir yang murni. Kemudian di dalam pendapat Imam Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab Asrarus Shalah, dikatakan beliau bahwasanya gerakan lahiriah harus diikuti dengan kehadiran hati atau hudurul qalb. Jadi pada saat kita sholat tuh hati harus kita hadirkan. La tahsabanna anna wada'a yadayka amrun hayyin, bal huwa isyaratul batini bizzulli wal inkisari baina yaday 'azamatil jabbar. Janganlah sekali-kali engkau menganggap bahwa posisi kedua tanganmu saat bersedekah adalah perkara sepele, melainkan itu adalah isyarat batin yang menunjukkan kerendahan diri dan ketundukan di hadapan keagungan Sang Maha Perkasa. Nah, ini kalau Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali apa? Juga bersedekah. Karena hakikat sidin adalah menundukkan hati kita di hadapan Allah. Makanya kalau boleh orang bersedekah itu ada kakek ini, Allahu Akbar, yang mata nggak ada. Tapi mata kita fokus pada satu ujung di bawah. Nggak mesti juga kepala tunduk begini, tapi kita menundukkan kepala, mata kita pada ujung batasnya mata kita. Bila pakai sejadah, berarti ujung sejadah. Apabila pakai begini, berarti ujungnya, artinya ujungnya mata kita gitu. Ya. Kada boleh kan jadi begitu salat Allahu Akbar, mata menceleng-celeng pulang mata, karena dikira orang boy bakal lahir. Ya, ini harus begini. Nah. Oke. Kemudian terakhir pendapat daripada seorang tokoh ulama besar tasawuf, Syekh Ibnu Arabi. Ya. Di dalam babnya dikatakan asrarul harakat, rahasia gerakan. Kitab saya itu Fususul Hikam Futuhatil Makkiyah. Kullu harakatin fi sholati mazharun li ismin min asma'illah
Setiap gerakan dalam solat adalah manifestasi dari salah satu nama Allah. Wal qabdu biwad'il yamini 'ala shimal, bersedekap atau al-qabd adalah tajalli penampakan dari namanya al-qabid yang maha menggenggam. Huwa tajalli ismihi al-qabid. Fahuwa subhanahu yaqbidu 'abdahu 'anil aghyar liyaskuna fi hadrati qurbihi wa yatma'inna biwuddihi. Maka dia subhanahu wa ta'ala sedang menggenggam hambanya dari segala sesuatu selainnya, agar sang hamba menjadi tenang di hadirat kedekatannya dan tentram dalam pelukan kasih sayangnya. Artinya, ujar Ibnu Arabi dalam sholat tadi, dari perkara niat sampai selesai maupun bersedekah, ujar Sidin, setiap gerakan dalam sholat itu adalah manifestasi atau perwujudan dari salah satu nama Allah. Nah, jadi beliau juga tetap memberikan paham bersedekah. Ya. Lalu ada orang berpendapat, bolehkah ulun mencampur-campur pendapat imam tadi? Kira-kira adakah pendapat kita? Bolehkah mencampur-campur pendapat tentang beberapa imam ketika sholat? Misalkan dia takbirnya itu pakai Imam Hanafi, jelas. Misalkan gitu, Allah. Atau ketika bersedekah dia campur pakai Imam Maliki, misalkan. Ya. Bolehkah kada? Berdosakah kada kira-kira? Ya. Nah, artinya para ulama banyak berpendapat diperbolehkan. Tapi ada sebagian yang tidak memperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ini ada perkara khusus. Ya. Misalkan, artinya, misalkan pada saat perkara lain, misalkan kalau Imam Maliki, misalkan contoh wudu, Maliki kan mengusap tanpa mengusap kepala, begini lah. Ya. Kemudian lalu pas pada saat membasuh batisnya memakai pendapat Imam Syafi'i. Nah, kalau yang mencampur-campur nangka ini dengan sengaja, makanya jadi ulama bila sengaja itu kada boleh. Ya. Tapi bila dilakukan kada sengaja, kada apa-apa. Makanya supaya kada sengaja itu belajar ilmunya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kenapa juga bersedekap itu berbeda-beda? Hukumnya bersedekap itu adalah sunnah. Masuk rukun atau sunnah? Sunnah. Ya. Jadi sampean, makanya Imam Malik bin padahal orang yang nakainya Allahu Akbar tol kayak ini berdosa salahnya. Ya, kada boleh madahkan berdosa. Karena memang ada pendapat demikian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah 6:30 ada yang harus bertakun ya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Nggih. Dan apakah para sahabat-sahabat Nabi ada contoh dari Nabi untuk bersedekah selain 4 masalah itu? Selain 4 masalah tadi. Sebagaimana yang saya kemukakan melalui beberapa panduan 4 mazhab khusus ilmu fikih, ya artinya sudah memiliki perbedaan antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, kan sudah terjadi perbedaan. Kemudian saya masukkan lagi pendapat tentang tasawuf, ulama tasawuf tadi. Ada Sayyidina Ali, ada Ibnu Qadir Al-Jilani, ya, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Arabi. Di mana dari beberapa tokoh tasawuf tadi mereka semua menyebutkan tentang keutamaan bersedekah. Ya.
Kalau ditanyakan para sahabat-sahabat lain di zaman Rasulullah, artinya jelas ada perbedaan karena keempat mazhab ini mengambil pendapat dari para sahabat terdahulu. Jadi sahabat mungkin makanya seperti di Imam Malik karena di Madinah ada yang di sana begitu melihat begitu takbir, Allahu Akbar, tangannya diturunkan ke bawah. Makanya ujar Imam Malik, aku lebih mengambil itu karena itu kebanyakan sering dilakukan di Madinah pada saat itu. Nah, jadi artinya kalau yang pian tanyakan adakah beberapa sahabat melakukan yang lain, kita ketahui empat mazhab ini adalah hidup sesudah para sahabat. Tentunya empat mazhab ini acuannya juga tetap secara mutawatir melalui para sahabat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya rasa setelah itu tidak mungkin ada yang berolah lagi. Jadi kita jadikan empat panduan mazhab ini sebagai panduan pokok. Jadi bila ada orang sembahyang berbeda ulang, Allah Akbar, sedekap ini, itu lepasnya pada jalur, ya. Atau Allah Akbar, ya. Mungkin ada yang ditanyakan sahabat dulu, ada yang seperti ini, di samping karena hendak sambil mencabut pedang, ya. Tapi tetap posisinya pada ada yang di tengah pusat yang begini. Ya. Itu ada pendapat demikian di sebelah kanan samping sini. Salahkah itu? Kada apa-apa, belum padahkan. Karena memang ada contohnya seperti itu. Selagi masih ada contoh daripada beberapa sahabat, itu disilahkan. Tapi kalau kada ada contohnya, jangan. Tapi jangan pernah menyalahkan orang lain. Sementara itu adalah perkara sunnah. Tapi meskipun perkara sunnah, tetap harus merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira jawaban saya seperti itu, Pak. Masih, ya. Jadi makanya jangan heran, Allah orang samping sini. Ya. Itu ada pernah seperti itu. Karena zaman itu wajah ini kan gasan apa namanya itu? Masih anak bawa pedang hari sini, tidak perlu. Ya. Ambil yang enak saja. Allah Akbar. Kalau pian Imam Syafi'i, pian seperti ini. Kalau pian hendak di tengah, juga ada apa-apa. Ingati kada berdosa pian melaksanakan hal tersebut. Yang kada berdosa itu amun pian kada sembahyang, lawan pian sembahyang tapi kada ngerti ilmunya. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala keluasan berpikir, ya, dibukakan pintu hikmah agar kita hidup ini semakin kita bertambah usia, semakin kita bijak menyikapi hidup kita sendiri, khususnya dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم. فهب لي توبة واغفر
كيف إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك وإن تتروا فمن نرجو سواك